malu, pengaji sombong, ya, maka nggak dapat ilmu. Ini dua orang, ya. Siapa yang bikin malu? Yang bikin malu setan, yang bikin sombong itu setan. Makanya, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa duduk di mari, ya. Allah pengen kita baik, ya. Allah pengen kita diri kita baik. Jangan sampai diri kita ini berperasaan, udah cukup ngaji, ya, bentaran aja. Udah cukup ngaji seminggu sekali. Itu perasaan yang datang dari setan. Alhamdulillah, ya. Mari sama-sama kita masuk pelajaran kita, kitab Al-Akhlaqul Banin, ya. Sebelumnya mari sama-sama kita baca doa niat belajar sebelum kita membaca daripada kitab Al-Akhlaqul Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaqan nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin lana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Buka bab judulnya sekelumit akhlak Rasulullah, ya, akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kitab Arabnya halaman 12. Yang kelima sekelumit akhlak Rasulullah yang pertama, ya, angkat satunya. Sudah temu? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال نبذة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. Sekelumit daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lagi ada di penghujung bulan Rabiul Awal. Ya, penghujung bulan Rabiul Awal. Maka jangan disia-siain. Mumpung daripada di ujung bulan Rabiul Awal, coba kita baca sekelumit. Tahu sekelumit ya? Semana sekelumit? Hah? Sekelumit seujung buku. Ya, seujung buku yang kita baca baru seujung bukunya tuh. Sekelumit. Adapun yang luasnya lagi, laut nggak bisa nampung. Lautnya bisa nampung, ya. Bahkan alam semesta nggak bisa nampung. Nggak nampung apa? Akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi akhlaqan. Ada siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ahsanan nasi, orang yang paling baik. Apanya yang paling baik? Akhlaknya, ya. Bahasa Inggrisnya orang nomor satu apa? The number one, the special one, the best. Apa lagi? Orang yang nggak pernah ada lagi modelannya. Itu Nabi. Akhlakon, ya, akhlaknya. Waqad madahu rabbuhu ta'ala biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Kok bisa Nabi jadi yang paling baik akhlaknya? Sebab Allah udah memuji Nabi lewat firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad ada pada diri engkau akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Kalau Allah udah memuji, semua pujian lewat. Semua pujian lewat. Ya. Kadang kita kalau dipuji sama orang yang lebih besar dari kita juga senang, gembira. Dipuji presiden, dipuji raja, ya. Dipuji siapa lagi? Orang yang kita cintain.
Lah ini dipuji yang menciptakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka jangan sekali-kali, ini perhatian, jangan sekali-kali kita mengejek Nabi sedikit pun. Apa yang diejek, semua yang terkait sama Nabi, ya. Jangan kita sepelein, jangan kita sembarangin. Kalau dengar kisah Nabi, dengerin. Kalau dengar kisah Nabi, perhatiin. Kenapa? Allah udah memuji. Ya, Allah udah memuji. Ada gak Allah mengejek? Gak ada. Ada gak Allah menghina? Gak ada. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad telah ada pada dirimu akhlak yang agung. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimina fi aqwalihi wa af'alihi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad itu qudwah lil muslimin, ya, sebagai apa? Tuntunan buat kita orang Islam. Makanya jangan jadi orang Islam jangan bingung. Jadi orang Islam jangan bingung. Ikutin Nabi Muhammad selesai. Ya, ikutin Nabi Muhammad selesai. Itu punya idola siapa? Boleh diidolain, tapi ikutin jangan terlalu. Tetap ikutin Nabi Muhammad. Di atas idola ada idola. Ya, kelas. Ustaz, ini demen bola. Ya, siapa yang didemenin? Ya. Siapa Drogba? Boleh. Ya. Boleh, tapi ini nggak usah terlalu mengikuti, ya. Cukup hanya sekedar saja. Tetap di atas kita ada Nabi Muhammad SAW. Qudwah, ya. Qudwah. Nabi Muhammad qudwah. Qudwah itu apa sih? Panutan, diikutin. Tuntunan. Nabi Muhammad pakai baju kayak gimana? Pakai celana kayak gimana? Beneran. Ya. Apa warnanya yang paling disukai Nabi? Begitu. Jangan ikutin Drogba. Drogba kalau cukurannya itu dipelintir. Ya. Nanti mau ngikutin rambutnya kayak begitu. Sampai saking cintanya warna kulit pengen diikutin. Ya. Jadi ya, Nabi Muhammad itu qudwah, ya, buat kita ikutin. Artinya semuanya kalau bisa kita ikutin, ya, semampu kita. Bi aqwalihi, di dalam ucapan Nabi. Ya, makanya jangan sembarangan. Nabi kalau dia mengucap, ya, dalam hadisnya itu bakal terjadi pasti, ya. Yang telah lalu, yang sekarang ataupun yang akan datang. Wa alihi, dan pekerjaan Nabi. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada lakum bagi kalian bi rasulillahi, di dalam utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad, apa yang ada? Uswatun hasanah. Ya. Uswah, pelajaran, hasanah yang baik, tuntunan, ya, yang baik. Jadi udah, nggak usah cari yang lain. Ya, yang perempuan, ya. Lihatin anak Nabi siapa anak Nabi? Sayyidah Fatimah, ikutin Sayyidah Fatimah kayak bagaimana. Istri Nabi siapa? Sayyidah Khadijah, ikutin Sayyidah Khadijah. Ini yang laki-laki, kemarin tuh, yang tawuran tuh. Nanti di kampung rawa, ya. Ada bilang apa? Yang ngaji. Ente gak usah ikut tawuran, belajar dulu tawuran mana. Nabi nyuruh main pedang. Nabi nyuruh main panah. Nabi nyuruh main kuda. Buat apa tujuannya? Jadi kalau mau yang kayak begitu, belajar dulu, ikutin Nabi. Tapi yang diserang jangan orang Islam. Begitu. Paham? Sampai yang begitunya Nabi udah ngajarin, yaitu uswatun hasanah. Nah, jadi apalagi yang kecil-kecil, ya, apalagi yang kecil, minum, makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, ya, kayak begitu. Lanjut. Waqad arsalahu Allahu liyukammilal adab. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad
itu untuk menyempurnakan adab. Ya, Nabi Muhammad itu diutus buat menyempurnakan adab. Dulu orang jahiliyah, ini orang perempuan dikubur-kuburin. Ya, baru lahir langsung dikubur. Orang baru lahir langsung, kenapa kok perempuan baru lahir langsung dikubur? Orang jahiliyah. Sebab kalau dia lahir perempuan bawa aib. Tapi kalau orang laki yang lahir, mereka akan membanggakan. Kenapa? Karena akan menjadi kebanggaan buat keluarga mereka. Orang jahiliyah dulu tuh. Ya, salah satu kerjaannya. Maka diutus Nabi, ya, diutus Rasulullah SAW, dirubah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau udah terlanjur mengubur anaknya yang perempuan. Setelah masuk Islam menyesal, bertaubat. Ya, dia marah sama dirinya sendiri sebab kelakuannya. Kenapa? Karena di dalam Islam Nabi udah bilang, perintahin perempuan kudu dihormatin. Bayangin tuh, kalau itu perempuan kelakuan jahiliyah sampai sekarang, emak kita nggak ada. Emak kita nggak, apalagi kita. Ya, yang ada laki semua, mau ente? Jangan deh. Liyukammilal adab wal akhlak, ya, menyempurnakan adab, akhlak, ya. Apa sih adab sama akhlak bedanya? Adab kita sama orang, ya. Adab kita sama diri kita sendiri. Adab kita sama hewan. Adab kita sama yang atas atau yang bawah, yang besar atau yang kecil. Itu adab namanya. Ya. Ente sama hewan bagaimana kelakuan? Ya itu adab. Sama pembantu yang di bawah, gimana adab? Ya, itu adab. Akhlak, kalau akhlak, ini perangai kita. Ya, perangai kita. Kalau jalan bagaimana jalan? Ya. Jalan kanan kiri api lurus. Ya. Akhlak tuh namanya. Ya. Makan bagaimana? Ya. Terus cara ini mata memandang kalau lagi jalan. Jalan masuk gang, jalan masuk gang, jalan lurus, matanya kanan kiri. Itu bukan akhlak namanya. Ya, lihat tuh kanan, ada apaan sih? Lihat kanan lagi ada apa? Kalau filmnya enak, ada kelihatan mau berhenti, jangan. Ya. Wabil hadis bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan di dalam hadis kata Nabi, ini Nabi sendiri bilang, ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi ente kalau mau belajar akhlak, ya, kalau mau belajar akhlak ikutin Nabi. Ya udah nggak usah pusing-pusing orang Islam. Lanjut. Wa inna min akhlaqil iffata wal qanaah. Apa aja sih sekelumit dari akhlaknya Nabi? Nabi itu al-iffah wal qanaah, jaga diri, kesuciannya, wal qanaah, ya, berpuas diri, artinya enggak nyari yang lain, terima apa adanya. Qanaah, iffah, jaga kesucian. Nih kita orang laki, jangan pegang perempuan yang bukan muhrim, dia bukan saudare. Kenapa? Menghormati kesucian, menjaga harga dirinya. Perempuan dicolek-colek, ya, lama-lama beset tuh. Ya. Laki-laki jaga harga dirinya. Siapa yang aja? Nabi, ya. Iffah, menjaga diri. Terus apa lagi? Pakaiannya, ya, yang bersih, yang wangi, suci, ya. Nabi selalu menjaga kesucian dirinya, berwudu, ya, jangan lepas dari wudu. Terus apa lagi? Setiap pengen sholat mandi, ya boleh. Jangan pulang kerja langsung sholat, jangan, bau deh, ya. Asap-asap jalanan tuh masuk, ya. Itu menjaga kesucian diri. Yang kedua, qanaah, Nabi cukup dengan apa adanya. Kita juga cukup dengan apa adanya. Selama kita masih punya, tenang aja. Yang kita pengen nanti pasti ada. Asalkan kita qanaah. Yarda minal libasi wat ta'am bil mawjud. Apa sih qanaah? Nabi ridha, Nabi senang, Nabi puas
dengan pakaian, dan makanan yang ada, ya. Wala yas'alu 'anil mafqudi wa ma zamma ta'aman qattu. Nah, ini perhatikan. Nabi itu enggak pernah nyari yang enggak ada. Ya, enggak pernah nyari yang enggak ada. Itu jangan mimpi bangun tidur, ya, sarapan yang enak-enak, jangan mimpi, ya. Kalau kagak ada, ya jangan marah-marah, jangan kesel, ya. Wa ma zamma ta'aman qattu, dan Nabi enggak pernah mencela makanan sedikit pun. Nabi enggak pernah mencela. Sampai-sampai Nabi pernah waktu itu dikasih apa namanya paha kambing, ya, dari orang Yahudi, padahal itu kambing diracun. Itu kambing diracun. Nabi udah dibilang sama malaikat, ya Rasulullah, itu kambing diracun. Kalau itu dimakan bisa kebunuh, bisa mati. Tapi Nabi apa? Terima. Itu udah kemakan, ya, karena Nabi suci, Nabi dijaga, maksum, itu racun hilang. Tapi lihat, ya, Nabi nggak pernah mencela, buang-buang sama, enggak, jauhin, enggak. Kenapa? Karena Yahudi itu membeli. Tuh, ya. Jadi apalagi makanan yang ada nggak pernah dicela sama Nabi. Kalau kita, ya, tahu tempe mulu, ya, tahu tempe disalahin, ya. Apalagi, ya. Ini sayur apa sih? Nggak ada rasanya dantah. Gitu. Yang masak emak lagi. Ah, ya. Yang masak emak. Kalau yang masak ente pantas, ya, boleh caci maki, ya. Kenapa? Karena belum ada belajar masak. Tapi kalau yang masak emak, biar katanya nggak enak, biar katanya kurang, telenai dulu, ya, ya. Ntar ngomongnya di belakang sana. Nah, ya, jangan sampai begitu. Terus, ya, lakin in a'jabahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi kalau suka tuh makanan dia dimakan. Nabi kan paling suka paha kambing, ya. Nabi paling suka paha kambing. Tapi paha kambing itu diracun, tetap Nabi makan, ya. Wa in karihahu tarakahu. Kalau nggak suka Nabi itu makanan, ya, nggak dideketin, ditinggalin sama Nabi atau dikasih orang. Sama kita juga begitu. Kalau makanan kita nggak suka, ya, mak, aneh nggak doyan nih, ya, jengkol, kasih orang, gitu. Jengkol, ya, nggak suka pete, kasih aja yang suka siapa, gitu. Jangan dibuang, ya, jangan dicaci maki. Wa ma baghadahu ila ghairihi la yatlubu min ahadin syai'an, ya. Dan Nabi SAW nggak pernah melirik kepada sesuatu punya orang, ya. Nggak pernah melirik sesuatu punya orang. Nabi punya makanan, nggak pernah melirik makanan orang lain. Para sahabat makan, tapi Nabi nggak pernah. Bagi dong itu dong. Nah, cobain dong. Nah. Kalau kita kan beda, ya. Cobain. Nah, ya kan. Hai. Tapi kalau minta aja, ya. Perhatikan, yang nggak boleh tuh melirik nih, mata, ya. Makan punya sendiri, melirik punya orang. Ya. Terus apa lagi? Walayatlubu min hadin syai'an, ya. Nabi nggak pernah meminta pada seseorang akan sesuatu. Walayamuddu ainaihi ila ghairihi, ya, dan juga nggak pernah. Kalau tadi mata, ya, yamuddu ainaihi, ya. Sekarang kedua matanya ini tertuju, ya, tertuju kepada hidangan orang lain. Ini kita makan nih, ya. Bareng-bareng ramai. Di sini tempe orek, di sana daging, ya. Dagingnya jauh, kita liatin mulut itu daging, ya. Dan tetap makan di depan, tapi melihatnya ke lain tuh, aduh. Nabi nggak gitu. Terus wakana haliman layak dohu, Nabi itu pemaaf, bijak. Orang bijaksana itu bisa membalas, tapi nggak mau ngebalas. Bisa membalas, tapi nggak mau ngebalas. Haliman layak dohu, Nabi nggak marah. Sabiran alal bala, Nabi itu orangnya sabar atas setiap bala, ya. Wal adha, dan juga gangguan.
Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaihi. Nabi itu gampang maafin orang yang nyakitin Nabi. Kita berusaha kayak begitu dikit-dikit, walaupun kita secara manusiawi susah. Jangankan dicolek, diliatin aja kita marah-marah. Ngapa lu lihat-lihat? Ya. Padahal dia ngeliatin kita, celana kita kedodoran. Nah, kita nggak sadar. Terus, gitu. Ya Abu'anil ladzi yusi'u ilaihi. Nabi gampang maafin orang yang nyakitin Nabi. Mutawaddi'an lis-saghir wal kabir. Nabi rendah hati kepada anak kecil dan orang besar. Bukan orang besar-besar padanya, ya. Tapi dia orang tua, ya, orang yang di atas kita. Wa min tawadhu'ihi annahu idza marra bis-sibyan yusallimu 'alaihim. Nabi kalau daripada kerendahan hati Nabi, tawadunya Nabi, apabila dia lewat kepada segerombolan anak-anak, yusallimu 'alaihim. Nabi ucapin salam, assalamualaikum. Nabi begitu tuh, sama anak kecil padahal. Wa idza da'ahu ahadun, apabila ada yang manggil Nabi, seseorang memanggil Nabi, yuhibbuhu biqaulika labbaika, maka Nabi menjawabnya dengan ucapan labbaik. Labbaik itu segera saya datang. Kalau bahasanya siap komandan, laksanakan. Tuh begitu. Gitu. Jadi Nabi kalau dipanggil sama orang, nggak lihat orangnya. Ya Rasulullah, labbaika. Langsung datang Nabi. Enggak di depan, enggak di belakang, enggak di kanan, enggak di kiri. Kalau ada yang manggil, Nabi langsung labbaik. Sama kayak orang pergi haji, di umroh, labbaik Allahumma labbaik. Saya menerima panggilan, saya siap datang. Kemana? Ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini yang manggil orang biasa, yang dipanggil orang mulia. Nabi datang. Tuh, jangan kayak kita dipanggil siapa itu orang pura-pura nggak lihat. Cai. Dipanggil, lihat dulu ada apa, perluan apa. Nah, udah. Terus wa yuhibbu biqaulika labbaika wa la yuhibbu an yaquma lahu ahadun min majlisi. Nabi kalau lagi kumpul nih begini nih majlis, duduk-duduk ngobrol-ngobrol, Nabi nggak suka kalau ada yang berdiri keluar. Nggak demen tuh Nabi. Kenapa? Itu menjadikan perasaan bahwasanya dia nggak demen nih duduk sama aneh. Dia nggak tenang duduk sama Nabi. Padahal duduk sama Nabi. Kecuali dia izin, ya Rasulullah izin, ada keperluan, silahkan. Tapi kalau tiba-tiba bangun langsung keluar, itu Nabi nggak suka. Itu sama Nabi aja udah begitu. Artinya akhlak Nabi begitu. Coba kita kalau ke kantor, di kantor atau lagi acara resmi, boleh nggak kita keluar kucuk-kucuk? Aja, ketua izin, ada keperluan keluar. Begitu. Coba ente keluar tiba-tiba, nggak bagus. Nah, Nabi nggak suka orang kayak begitu. Wa kana yakhitu thawbahu. Nabi yang jahit bajunya sendiri. Yakhsifu na'lahu, ngesal sandalnya sendiri. Wa yaqnusu baitahu, dan nyapu rumahnya sendiri. Wa yakhdumu ahlahu, bantuin keluarganya sendiri. Ada enggak pemimpin kayak begini? Presiden aja punya pembantu. Presiden biarin Pak, udah ada tugasnya. Yang nyapu istananya, yang jahitin bajunya, yang nyiapin segala sendal-sendalnya, yang nyapuin rumah-rumahnya. Itu presiden. Ini Nabi loh, di atas segala-galanya. Jahit sendiri. Kita kalau bisa jahit sendiri, jahit. Kenapa ikutin Nabi? Ngesol sendiri tuh sendal, ngesol, lakuin sendiri.
beres-beres rumah, bukannya orang apa ya, bukan orang lemah, orang cemen ya, beres-beres rumah. Itu yang Nabi lakuin, beres-beres rumah sendirian. Bayangin tuh ya. Kalau mau Nabi merintah ya, bukan manusia lagi yang diperintah sama Nabi, malaikat. Bisa lagi Jibril, tolongin bersihin rumah, sekejap langsung tuh ya. Malaikat nih jahitin baju-baju nih, selesai. Tapi bukan begitu akhlaknya Nabi, contohin ya. Wa yakhdum ala wa kana yashtari fa yahmiluhu ila baitihi ya. Kalau Nabi beli sesuatu, Nabi yang bawa sendiri. Nabi ke pasar. Pernah enggak ke pasar Pak? Ya, ngapain? Ambil gorengan, ambil gorengan. Ya, lo kompori. Nah, lu pernah disilat. Nabi ke pasar. Bawa sendiri tuh. Bawa sendiri tuh barangnya. Ya. Dibawa ke rumah. Fayahmilu ila baiti. Wa yakhdum ala wa kana yasri. Fayahmilu ila baiti binafsihi. Ya. Habis bawa tuh barang dari pasar, bantuin keluarganya. Dan kalau Nabi beli sesuatu ya, Nabi bawa sendiri sampai fayaqulu sahibuhu, sampai sahabat yang ikut ya bertanya, minta ini ahmilhu ya Rasulullah, biar saya aja yang bawa deh. Kalau kita nih, lu bukannya dari tadi ngomong begitu, udah jauh baru ngomong, itu kan kita. Tapi kalau Nabi ya, dari beli sampai rumah dipegang sendiri. Kata sahabat, sini biar saya aja yang bawa. Kata Nabi, fayaqulu sahibu syai'i ahaqqu bihamlihi. Yang punya lebih berhak untuk membawanya. Ini HP ente nih. HP. Habis beli nih di counter, ya. Sini ane bawain deh. Mau enggak? Mau enggak? Temen ente nih yang ikut beli, ya. Ini ane bawain deh. Minjem. Ya, nggak mau. Kenapa? Karena masih mikir itu barangnya barang mahal. Coba kalau ente ikut temen ente buang sampah, bawain dong, ya. Dia nyuruh orang bawain. Tapi kalau barang itu bagus, berharga, mana mau? Ini Nabi beli sesuatu, bawa sendiri. Nabi, ya, diminta sama sahabatnya, biar saya Rasulullah yang bawain. Jangan. Yang punya lebih berhak untuk membawanya. Apaan tuh barangnya? Apa aja. Ya. Makanya apa-apa nih, perhatikan. Apa-apa barang, kalau udah kepegang sama kita, perhatikan. Entah itu yang kita diamanahin, entah itu yang kita milikin, maka jaga dengan sebaik-baiknya. Ngomong aja. Misalkan, ane pinjam deh, ini barang amanah. Yang diamanahin lebih berhak untuk memegangnya. Paham? Ya. Yang diamanahin lebih berhak untuk memegangnya. Terus kalau ada, ane minjem dong HP ente, gitu. Yang punya lebih berhak untuk memilikinya. Ya. Jadi jangan, nggak mau ntar ente dibilang pelit. Jangan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa min akhlaqihi as-syaja'atu wal iqdam. Wallahu a'lam bishawab. Dengerin ya, perhatikan ini sekelumit. Sekelumit ente kalau nggak dapat rugi. Sekelumit kalau nggak dapat rugi. Ya. Ilmu yang sedikit kalau kita nggak dapat bodoh selama-lamanya. Ya. Belajar yang sebentar kalau kita nggak belajar maka bodoh selama-lamanya. Mari sama-sama ya kita akhiri pengajian kita dengan bacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit.